Assalamualaikum ya aki ya ukti atamasya ilal bagdad wala tansa ikmalu aribat iza kuntum umat Muhammad azibus salami binasyad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal Indonesia daulatan mustaqilah bi anwa'il adajil muktafilah walizalika aujaba inal ukuwah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi lana biya ba'dah amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran the King of the King, the Lord of the world, and the Creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bikaulina alhamdulillah. Salawat beriringkan salam tak lupa selalu kita limpah curahkan kepada Sang Proklamator Kemerdekaan Islam yang terkenal dengan sistem dakwah, mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan memukul, mengkafirkan Islam, dan bukan mengkafirkan yang sudah Islam. Kepada yang terhormat, para dewan juri dan teman-teman, serta adik-adik yang insya Allah berbahagia. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, izinkan saya, Siti Silviana, untuk menyampaikan maudhoh hasanah yang berjudul Peran Pemuda di Zaman Milenial. Berbicara tentang pemuda, pasti identik dengan yang namanya masa muda. Masa yang penuh hebat dan semangat, karena masa yang paling tepat untuk kita selalu senantiasa bersyukur dan setia kepada Allah, Sang Pemilik nikmat. Hal ini seirama dengan pendapat salah satu seorang ulama besar, ahli tafsir Quran, Syekh Abu Al-Fidais bin Katsir. Beliau menyatakan dalam kitab tafsirnya, Syahban wa huwa quwwatu ba'da ta'ah, bahwasannya masa muda adalah masa yang penuh dengan kekuatan setelah sebelumnya berada pada masa dengan kelemahan. Sehingga pantaslah proklamator kita Bung Karno pernah berkata, "Give me 10 youth, I will shake the world." Beri aku 10 pemuda, akan kuguncangkan dunia. Hadirin rahimakumullah. Masa muda merupakan nikmat yang Allah kasih ke kita, yang wajib kita syukuri, di mana kita para pemuda dianugerahi dengan fisik yang kuat, tangan bisa mengangkat beban yang berat, kaki bisa berlari dengan cepat, dan wajah tampan atau cantik memikat. Namun sayang sekali, banyak pemuda di zaman milenial seperti sekarang ini yang sudah kaya raya, semuanya ada, istilahnya HP-nya Nokia, mobilnya Avanza, laptopnya Toshiba, kontrakannya di mana-mana, bahkan setiap hari makannya di Ampera. Tapi batinnya tersiksa, hatinya penuh dengan gegana. Karena apa? Karena mereka terjerumus ke dalam jurang narkoba dan racun dunia. Nauzubillah min dzalik. Dewan juri yang saya hormati, hadirin rahimakumullah, pasti timbul dalam benak kita beberapa pertanyaan tentang bagaimana sih kita cara menyikapi dampak negatif yang ditimbulkan di era globalisasi di zaman milenial ini. Jawabannya, kita sebagai pemuda harus semangat dalam belajar untuk menuntut ilmu agama dan
dan menuntut ilmu pengetahuan. Karena seorang ilmuwan Albert Einstein pernah berkata, "Religion without science is blind, with science without religion is life." Bahwasanya ilmu agama tanpa adanya ilmu pengetahuan adalah buta, dan ilmu pengetahuan tanpa didasari dengan ilmu agama sangat berbahaya. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda generasi bangsa agar berakhlak dan berilmu agar membuat bangsa dan negara berjaya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, Allah akan meningkatkan derajat-derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Di antara mereka beberapa derajat. Hadirin rahimakumullah. Dengan begitu, marilah kita sebagai remaja atau pemuda generasi penerus bangsa untuk beriman dan berpengetahuan yang luas, jauh dari narkoba dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tinggi panjang juga lebar. Bak milik bangun sejati. Mohon maaf bila hanya sebentar. Kalau lama takut jatuh hati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi